beban. Laju melaju, melaju kencang, tanpa batas ku pun melayang. Laju melaju, melaju kencang, ku pastikan diriku pemenang. Laju melaju, melaju kencang, tanpa batas ku pun melayang. Laju melaju, melaju kencang, ku pastikan diriku pemenang. Nah, malam ini kita lagi nongkrong di garasi. Seperti biasa, kita manasin motor sambil kita ceritain karena banyak banget teman-teman yang nanya, "Om, ini bekas luka yang di kepala yang sampai penyok, ada yang nyuruh diketok magic, kampret emang. Ada yang disuruh di dempul lah, di apalah. Waduh, banyak banget." Tapi sebelum kita bahas kenapa itu bisa seperti yang ada sekarang ini, kita gimana kalau kita manasin dulu motornya? Tapi sebelum kita manasin, kita doain buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel YouTube Wahyu Kandacong, dan semoga kita semua dilimpahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kita manasin yang mana dulu nih? Kita manasin CBR aja dulu ya. Kita naik di R1M, kita manasin CBR sebentar, saya turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nih CBR 1000 SP1. Ini motor yang paling pertama ATPM yang masuk di Indonesia. Bisa dicek, dilihat di nomor angkanya itu 001 dan di stnk-nya juga 001, bro. Suaranya udah gokil banget. Kita manasin motornya malam-malam, mudah-mudahan tetangga udah pada ngamuk. Kita coba nyalain serentak semuanya kali ya. Cobain. Tapi nanti bau bro. Kita matiin dulu satu. Tapi harusnya kita matiin dua-duanya bro, udah bau. Kita coba nyalain Ducatinya, mudah-mudahan bisa nyala. Nah, buat teman-teman banyak yang memimpi-mimpikan R1M, banyak yang memimpikan CBR, mudah-mudahan segera dikabulkan dan motornya ada di garasinya segera. Nah, ini yang paling keren. Ini kalau dinyalain, kita cukup mencet sekali, nanti dia muter sendiri. Nih. Set. Ini kita nyalain ya. Tuh. Paling keren motor ini. Cuma memang harusnya kita nyalain agak lama dikit, soalnya ini tadi udah susah banget nyalanya. Jadi kita biarin aja dulu nyala. Gak pernah dipakai juga sih, bensinnya udah habis. Mungkin kapan-kapan kita akan night ride pakai dia. Sekarang kita manasin 2 tak. Ini baju-baju yang biasa gue pakai balap, gue pakai latihan. Kalau ini baju yang biasa gue pakai jalan touring. Nah, ini helm-helmnya. Kita coba manasin ini. Masih nyala semua, masih keren semua. Cuma kita agak lama dikit nunggunya si Ducati, karena tadi pas dipencet udah lama banget dia baru nyala. Nah, kira-kira buat teman-teman, silakan di request kita mau bahas apa lagi di garasi gua, silakan dikasih di kolom komentar. Setelah ini kita matiin aja dulu deh. Wah, berisik. Kita gas-gas sedikit, gas-gas sedikit. Mudah-mudahan bisa nyala. Kita ulang lagi ya. Jangan sampai ini motornya udah nggak bisa nyala. Ini gampang banget cara nyalain, cuma gitu doang. Kita naikin dulu standarnya. Tinggal pencet sekali doang. Tapi kelihatannya kita nunggu dulu deh sampai
Dia temperaturnya 60. Karena sekarang masih 50. Biarin dulu. Biar agak panas sedikit. Ayo kita panasin dia. Gak bisa tapi bro, untuk manasin si motor dragnya susah banget karena dia harus didorong. Saya mau nggak mau kita matiin dulu bro, udah pening kepala gua. Nah, kita matiin dulu bro. Ini kita udah berasa banget karena ruang tertutup. Mata udah perih bro. Karena gas buangnya dia, aduh parah banget. Mungkin besok pagi kita akan panasin semuanya. Dan kita akan kontenin lagi bro. Karena saya lagi ngejar 100.000 subscriber bulan depan. Jangan lupa buat teman-teman yang nonton, dibantu untuk di-subscribe. Ayo kita cerita. Ini nanti kita panasin lah. Ayo kita duduk nongkrong di sini. Sambil kita ngobrol, ceritain kenapa kepala gua yang ada di sini nih, coba deketin sini, nih kepalanya nih. Nah jadi orang pada ngelihat ada penyokan gitu. Ini sebenarnya dari SMP kelas 1 bro. Jadi SMP kelas 1 karena memang gua dari dulu hobi motor. Kalau ada yang bisa tebak, gua pertama kali bawa motor ke sekolah itu kelas 4 SD bro. Gue udah bawa motor. Kelas 3 SD saya udah ikut road race di Kabupaten Sidrap. Kelas 1 SMP saya ikut mini bike. Nah itu sampai saya bisa juara Porda waktu itu. Dan lanjut lagi pas lulus SMP itu kelas 1. Wih perih banget matanya. Lu perih nggak mata lu? Perih bro. Ya udah, kita break dulu sebentar, gue baru lanjut bicaranya bro. Sabar. Nah, jadi kan udah dilihat tuh tadi. Ini ada yang penyok, ada beberapa teman-teman, ada yang nyarang di ketok magic. Aduh, ada aja. Ada yang kayak yang nyarangin di dempul. Ada juga yang nyaranin katanya kayak bola pingpong dipanasin dulu nanti juga ngembang sendiri. Wah, bener-bener sih. Jadi penyok ini karena gua di SMP kelas 1 bro, gua tuh udah bawa Satria FU. Jadi di Sidrap Sidenden Rapang itu hampir saya doang yang pakai motor itu. Jadi di umur SMP kelas 1 saya udah pakai Satria FU. Saya udah ikut road race itu kelas 3 SD. Kelas 4 SD saya pakai Pos 1 ke sekolah. Aduh itu gokil sih karena orang tua saya memang mendukung banget untuk saya di dunia otomotif ini. Jadi waktu itu kelas 1 SMP saya crash, saya mau ke namanya Permandian Sulili. Sulili itu di daerah Sidrap juga sebelum Kota Pinrang. Jadi di situ saya mau ke sana. Tahu-taunya siang itu saya udah bilang sama orang tua, Pak mau keluar, mau kemana? Mau pergi sama sepupu. Nah sepupu saya ini gue udah bilangin, ayo kita berangkat. Tahu-taunya sepupu saya ini nggak mau berangkat bro. Jadi saya berangkat sendiri waktu itu, berangkat sendiri. Pas sudah di jalan, temen ada yang nelpon, bro kita bareng aja boncengan. Jadi saya kelas SMP kelas 1, saya bonceng orang, saya balapan waktu itu ya namanya kebut-kebutan di jalan kan. Saya pakai helmnya yang setengah gitu loh, helm project itu yang warna hitam. Nih kayak helm kayak gini nih. Mereknya kalau nggak salah dulu Kiwi kalau nggak salah. Iya. Nah, saya pakai helm itu, saya boncengan sama salah satu teman di sana, terus balapan bro, balapan sama motor dulu lawannya Smash kalau nggak salah, motor Smash. Jadi lagi kebut. Nah, si motor Smash ini udah nyalip orang, saya juga nyalip nih, sama-sama masuk. Pas udah masuk dia langsung ngerem. Nah, entah karena mungkin di depan ngerem, ya udah dia ngerem juga. Nah, saya nggak dapet nih ngerem. Jadi motor saya itu masuk di sela-sela Satria FU ini, saya boncengan, masuk di sela-sela knalpot sama ban, nyangkut di situ. Karena lagi kenceng, mungkin lagi sekitar kecepatan 130 atau 140 km per jam, nempel drek, gue sundul, lepas lagi. Nah waktu itu udah lepas kendali, jadi tangan gue udah lepas, sebelah kanan ini lepas, jadi kiri doang yang megang nih. Tau-taunya motornya ke kanan, ke got. Nah di got itu kan biasanya kalau di kampung itu ada tempat duduk-duduk gitu, kayak semen-semen gitu. Kita motornya masuk ke bawah got. Nah si semen ini gue tubruk pakai kepala bro. Gue tubruk pakai kepala, pakai helm Kiwi itu. Ngantem, helmnya pecah, kepala gue ikutan pecah. Saya ngalompatin pagar. Di sana ada pagar, kalau di rumah kampung kan ada pagar kayu gitu. Gue ngelewatin pagar ini. Terus ada pohon mangga, nah gue kebentur di pohon mangga, baru jatuh di pohon mangga itu. Nyender kayak gini gue modelnya.
Nah waktu itu teman gue yang gue tabrak, dia nggak jatuh karena mungkin dia udah gede, dia SMA kelas 3 kalau nggak salah waktu itu, jadi dia udah bisa nahan motor. Saya masih SMP kelas 1 pakai Satrevu. Jadi teman saya itu turun nyariin saya di mana, nyari di got nggak ada karena motornya kan bawa got gini kan, di bawa got nggak ada motornya, nyari di sekitar nggak ada. Ternyata saya kelempar masuk ke pekarangan rumah orang. Dicari, gue nyender di sana, helmnya masih ngikat karena waktu itu di belakangnya saya kasih kabel kabel tis ya namanya, tali tis. Jadi biar kenceng kan, dulu kan ada cepaknya di sini kan. Jadi nyangkut terus di sini. Helmnya udah bocor di sini warna hitam, bocor depannya sini. Nah, karena pecahannya parah, ngantem sini, kepala juga dibentur tembok. Jadi si tengkoraknya juga pecah. Ini pecah nih tengkoraknya. Habis itu saya diambil, saya di atas motor, dibonceng di tengah, dibawa ke rumah sakit. Sampai gue inget banget itu. Gue kali itu gue sadar, bener-bener nggak ada pingsan sama sekali. Jadi waktu itu saya udah sadar, itu darah netes-netes. Saya bilangin sama teman saya ini, baca syahadat. Sampai demi Allah gue ngomong, karena mungkin gue panik atau apa, saya ngomong sama teman gue itu, saya nggak tahu syahadat gimana. Saya jadinya gue bacanya Al-Fatihah, malah gue alhamdulillah bro, sudah crash, alhamdulillah gue baca. Gue dilariin ke rumah sakit namanya RSUD Arifin Nukmang, kalau di Sidrapang itu dibawa ke sana. Awalnya dokternya masih mau ngeliat tuh, udah nggak apa-apa katanya. Ayo buka helmnya. Nah karena udah dikasih tali tis, makanya dirusakin pakai gunting, tak kebuka. Pas sudah dibuka, di sini udah penuh darah, tulangnya udah ini kan remuk tulangnya, jadi tulang remukannya udah ada di sini bertebaran. Itu dokternya sampai ngomong, wah ini nggak bisa ditangani di sini, harus langsung lari ke kota kelahirannya Habibie di Parepare. Nah itu jaraknya sekitar 30 km dari tempat saya, dari rumah sakit itu. Jadi pas udah di sana, dibuka, wah dokternya kaget. Wah ini sih nggak bisa katanya. Ini harus dioperasi karena memang ini udah parah banget. Nah jadi kejadiannya itu gara-gara bukan karena kemarin kejadian crash gesek, tapi karena saya nabrak di SMP kelas 1 waktu itu. Umur berarti SMP kelas 1 mungkin 2014. Mungkin saya masih umur 12 mungkin, umur 12 mungkin saya SMP kelas 1, 12 tahun udah pakai Satria FU bro. Tapi memang orang tua saya manjain banget. Nah, tapi memang pelajarannya bahwa saya dulu dimanja karena memang orang tua bukan, alhamdulillah orang dititipin rezeki lebih. Tapi saya juga mau bekerja. Kenapa? Karena cara mendidik bapak saya ini memberikan apa yang saya mau, tapi membatasi apa yang dia tidak mau. Jadi maksudnya ngasih reward. Kalau lu bisa seperti ini, saya akan kasih lu ini. Jadi itu yang selain ini saya coba untuk mendidik anak saya. Nah, buat teman-teman, pelajarannya kita harus safety. Kemarin saya jatuh pakai gesek, padahal cuma dalam komplek. Ya udah deh. Next, saya mungkin paling tidak saya harus pakai helm mau kemana juga. Mudah-mudahan sih bisa, karena ribet juga bro kalau harus pakai helm cuma mau keluar komplek ke Indomaret doang kan ribet juga. Tapi mudah-mudahan nextnya bisa. Buat teman-teman harus pakai helm. Nah, cukup dulu sekarang ceritanya. Next mau diceritakan apa lagi? Silahkan di komen di kolom komentar. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe channel YouTube Wahyu Kandacong. Karena saya lagi ngejar 100.000 subscriber dalam bulan September akhir, harus 100.000. Kalau mencapai 100.000 akan ada giveaway menarik buat teman-teman. Oke? Salam solid selalu Bikers Indonesia. Salam senang kencang. Gas gas gas.